Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik makanan ini bermanfaat untuk pemulihan asam lambung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah makanan ini bermanfaat untuk pemulihan asam lambung. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya. Ini tentunya dari pengalaman yang saya alami ya. Jadi ada beberapa jenis makanan ya ataupun minuman ya, termasuk yang menurut saya itu sangat bermanfaat ya, karena dengan bukti bisa mengantarkan saya sembuh ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, untuk itu ini penting untuk kita simak ya, mudah-mudahan juga membantu teman-teman. Nah, oleh karena itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, akhirnya menjadi lebih komplit ya tentang pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar secara holistik ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga dapat sembuh total. Baik teman-teman ya, jadi kembali kepada topik ya. Ini langsung poin-poin saja ya, karena topiknya memang bukan motivasi ya, tetapi intinya adalah ini dari makanan-makanan ya. Jadi ini sifatnya secara fisik ya, supaya menjadi lebih membaik. Jadi memang makanan itu bisa juga menjadi obat ketika memang kita pilihannya tepat ya. Nah, artinya dengan kita makan itu ya, nah itu kemudian kita menjadi membaik. Jadi efeknya sangat positif ya ketika dihubungkan dengan gangguan yang kita alami, yaitu tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, itu ada beberapa jenis makanan ya. Yang pertama, semua yang saya sampaikan ini yang sudah pernah saya konsumsi ya, dan menurut saya ini adalah manfaatnya itu luar biasa ya. Dengan bukti yaitu saya sampai bisa sembuh total, sampai dengan sekarang bisa sharing kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan buat teman-teman juga cocok ya. Dan kalau tidak cocok, nah mungkin ya karena kita sensitivitas tubuh kita itu berbeda ya, sehingga mungkin juga ada hal-hal yang berbeda ya. Tetapi alangkah baiknya jika kita mungkin mencoba ya. Kalau mencoba bisa dimulai dari sedikit saja, itu kadang efeknya kita sudah bisa merasakan itu seperti itu. Nah, beberapa makanan yang menurut saya itu bermanfaat di dalam kita mengatasi pemulihan asam lambung, khususnya pada fase
kita masih terpuruk ya, masih terpuruk. Nah, terendah lah, di titik terendah ya. Nah, ini yang saya lakukan ya, terutama makanan. Yang pertama adalah saya mengkonsumsi labu kuning rebus, teman-teman ya. Nah, ini pada saat di titik terendah itu memang ketika kita mau makan ya, contohnya makan nasi atau apa, itu di perut rasanya tidak nyaman ya, sudah yang agak perih ya, kadang menjadi begah, pokoknya nggak nyaman ya. Tetapi dengan saya itu makan rebusan labu kuning ya, labu kuning, nah itu didapat juga gampang mencarinya di pasar, itu banyak ya. Nah, itu menjadi nyaman ya. Nah, ini karena apa? Karena teksturnya itu yang sangat lembut ya. Jadi tekstur yang sangat lembut, sehingga ketika saya sudah mengawali dengan makan itu labu kuning, kemudian kita makan yang lain pun ya, contohnya nasi atau apa, itu tetap nyaman. Walaupun porsi itu juga perlu kita sesuaikan ya, kita kendalikan. Jadi jangan misalkan apa-apa itu berlebihan, karena kalau berlebihan ya pasti itu ada efeknya ya, dan efeknya itu kadang negatif, itu seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman yang masih merasakan terutama di seputaran lambung atau perut itu tidak nyaman ya, apalagi yang telah kita contohnya endoskopi, yaitu dinyatakan oleh dokter mungkin ada iritasi di dalam lambung atau mungkin ada peradangan. Nah, ini sangat membantu ya, karena dari tekstur yang sangat lembut, nah itu menjadi tidak bermasalah ya, dan akhirnya kita menjadi membaik gitu, teman-teman ya. Nah, itu saya rutin itu sebelum makan, nah saya itu awali dengan makan labu kuning rebus, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, waktu itu di saat saya di lambung itu masih tidak nyaman ya, ketika habis makan pokoknya yaitu rasanya kadang sembelit, kadang perih, pokoknya nggak nyaman sekali ya, kadang kembung, kadang begah. Nah, pokoknya rasa-rasa itu yang ketika saya habis makan itu pasti seperti itu seperti itu. Sampai waktu itu saya pernah mengalami takut makan ya, jadi karena takutnya itu karena habis makan pasti nanti nggak nyaman, itu seperti itu. Nah, akhirnya menjadi males untuk makan, sampai badan juga menjadi kurus ya, bahkan waktu itu turun sampai dengan 10 kilogram ya, itu karena saya mulai males makan, itu seperti itu, karena habis makan rasanya tidak nyaman. Nah, ini yang kedua, ini juga cukup mengatasi ya, yaitu dengan untuk awalan ya. Jadi sebelum makan ya, ini juga bermanfaat untuk melindungi lambung ketika lambung kita itu mungkin ada luka, ada iritasi, atau mungkin ada peradangan ya. Ini jauh menjadi lebih nyaman, yaitu dengan mengkonsumsi bubur pati irut, teman-teman ya. Mungkin di daerah lain bubur pati Garut ya, itu juga sama ya. Jadi atau ada yang istilahnya kanji ya, atau aci ya, itu sama ya, Jadi paling bagus memang untuk pati irut ya, tetapi pati yang lain pun sebenarnya hampir sama manfaatnya. Contohnya dari pati singkong itu juga bisa ya, dari sagu itu juga bisa ya. Jadi pokoknya acinya yaitu. Nah, itu kalau dibikin bubur itu seperti lem bentuknya ya. Nah, itu juga melindungi ketika lambung kita itu mungkin ada peradangan, ada iritasi ya, sehingga nanti setelah diawali dengan makan itu ya, nah itu untuk makan apa saja yang lain itu sudah nyaman, itu seperti itu. Nah, itu saya pernah saya konsumsi rutin tiap pagi, teman-teman. Jadi tiap pagi sebelum kita makan, pokoknya ya makan apa saja, nah itu saya awali dengan itu, dan saya membuatnya ini cukup mudah ya. Bahkan saya itu rajin membuat sendiri ya, karena kalau kita apa-apa itu tidak mandiri, kadang itu susah ya, harus menunggu-nunggu orang lain. Nah, ya kalau pas lagi sempat, kalau nggak misalkan sempat kan akhirnya kita yang menjadi tidak bisa menjaga istiqomahnya di dalam berusaha itu. Nah, maka dari itu saya biasakan saya bikin sendiri ya. Itu mudah. Jadi
kita ambil itu ya, pati irut ya, cukup 1 sendok makan saja, 1 sendok makan. Nah kemudian kita kasih air ya, airnya masih dingin ya, ini dituang di dalam teflon biasanya saya ya itu. Nah kemudian ya sekitar air setengah gelas lah seperti itu. Nah setelah itu kita taruh di kompor, kita nyalakan ya, itu paling hanya nggak nyampe 5 menit lah, itu sudah mendidih, sudah jadi ya. Nah setelah itu ya sudah bentuknya seperti lem, itu seperti bubur. Nah langsung kita konsumsi saja. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin mau dikasih gula juga nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu manis ya, jangan terlalu manis, karena dengan terlalu manis itu juga memicu kadang asam lambung menjadi berlebihan ya, jadi secukupnya saja. Kalau saya dulu itu pakainya netral, jadi nggak saya kasih gula, jadi hanya itu saja, cuma kadang saya kasih garam sedikit, itu seperti itu saja. Nah itu jadi rutin tiap pagi mengkonsumsi bubur pati irut. Jadi dibutuhkan itu rutinitasnya teman-teman, bukan jumlahnya ya. Walaupun kita sekali makan itu langsung banyak, nanti malah bosan ya. Jadi sedikit-sedikit saja tetapi rutin. Nah itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita sekali makan agak banyak ya, tetapi rutinitasnya nggak dapat. Nah itu ya akhirnya kadang belum efek positifnya belum terasa. Nah kita sudah berhenti. Nah maka dari itu 1 sendok saja ya, cara buatnya seperti tadi ya saya katakan. Nah itu tapi rutin ya, katakanlah rutin dalam 1 minggu saja, nanti kita sudah bisa merasakan ternyata menjadi lebih nyaman, itu seperti itu ya. Nah itu silahkan dicoba ya dengan bubur pati irut atau dengan aci yang lain pun, itu juga hampir sama ya, artinya masih bermanfaat, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, untuk ngemilnya terutama ya, kan kita makan dengan porsi kecil ya. Nah maka kita tambah dengan ngemil. Nah ngemilnya itu saya pakai rebusan ya. Rebusan itu ada rebusan singkong ya, rebusan talas, kemudian rebusan ini apa, ubi ya. Tetapi bukan yang ubi itu, yang ubi si lembu itu bukan yang kayak gitu ya. Yang ubi jalar itu yang merambat ke pohon ya. Nah itu juga teksturnya lembut sekali ya kalau yang ubi itu. Nah itu juga nyaman ya, dan saya rasakan pencernaan jauh menjadi lebih lancar. Jadi cukup direbus saja, jangan digoreng ya supaya mengurangi lemaknya ya, atau mengurangi minyaknya, itu seperti itu. Nah itu bisa dipakai untuk cemilan-cemilan lah seperti itu ya, untuk selingan. Karena apa? Karena kalau kita terlambat makan, kadang juga reaksi lambung ini menjadi tidak nyaman ya. Maka dari itu supaya tidak istilahnya sampai terlambat makan, nah saya siapkan cemilan seperti itu, yaitu itu juga manfaatnya cukup luar biasa, itu seperti itu. Nah kemudian ada lagi ya, ini tadi yang ketiga ya. Nah sekarang yang keempat, itu saya juga waktu itu di saat perutnya itu rasanya pokoknya seringnya kembung ya. Jadi hampir tiap hari itu, entah itu sudah makan atau belum makan, itu sudah kembung sehingga rasanya menjadi tidak nyaman. Nah padahal kembung itu kan memang gas ya, gas yang disebabkan dari asam lambung yang berlebihan. Nah kemudian karena banyak gas, nah akhirnya rasanya kembung, rasanya menjadi begah, menjadi tidak nyaman, itu seperti itu. Nah waktu itu menjadi membaik ya setelah saya rajin makan tape singkong teman-teman ya. Tape singkong kalau di Bandung ya piem lah seperti itu. Walaupun agak beda sih ya kalau yang tape singkong untuk di daerah Jawa Tengah ya. Saya kan di Jawa Tengah. Nah itu tapenya jadi lebih lunak, itu seperti itu. Kalau piem itu karena tapenya tape singkong mentega kalau nggak salah ya, yang agak kuning-kuningan itu agak keras. Nah itu jadi pakainya yang singkong putih biasa, itu seperti itu. Nah itu nyaman. Nah itu ternyata dari
tape singkong itu reaksinya itu kita menjadi mudah buang angin, teman-teman. Menjadi mudah buang angin, ya, mudah bersendawa. Nah, itu dengan rajin mengkonsumsi itu tape singkong, ya. Jadi kadang ada yang berpendapat ya tape singkong itu kan mengandung alkohol, pakai kan seperti itu. Enggak seperti itu ya, karena apa? Tape singkong ini termasuk makanan fermentasi. Nah, dari fermentasi itulah yang di pencernaan kita itu menjadi membantu ya, membantu untuk mengeluarkan gas itu. Nah, itu yang saya rasakan, kemudian saya menjadi semakin membaik itu. Dari beberapa termasuk makanan pun saya perhatikan ya, saya perhatikan kira-kira makanan yang memang efeknya positif ya, bermanfaat artinya. Nah, itu saya ingat-ingat, terus saya rutinkan juga itu. Nah, itu untuk makannya itu satu hari cuma ya sebungkus lah. Sebungkus kalau di tempat saya itu di warung-warung itu cuma Rp1.000 ya, Rp1.000. Nah, itu sudah untuk satu hari itu. Jadi jangan berlebihan, teman-teman. Kalau kita misalkan makan apa ya, walaupun itu kita tahu bermanfaat, itu jangan berlebihan. Jadi dosis di sini itu penting, yaitu seperti itu. Nah, yang bisa merasakan ya diri kita sendiri. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu tidak baik, efeknya itu seperti itu. Jadi secukupnya saja, itu seperti itu. Nah, itu dari tape singkong. Nah, itu bisa dicoba, silahkan ya. Untuk mencoba tidak harus banyak, tapi sedikit dulu. Nah, nanti kita bisa mulai merasakan khasiatnya itu. Nah, kemudian yang kelima ya, yang kelima ini jenisnya buah, teman-teman, yang saya rutin makan, yaitu pisang kepok ya. Nah, pisang kepok ini sebenarnya jenisnya banyak ya, tetapi yang paling nyaman itu adalah kepok putih ya. Kepok putih itu yang kalau kita biasa memelihara burung, itu yang dipakai untuk makanan burung itu ya, burung cucak hijau, burung cerocok ya, burung jalak, beo, itu suka sekali ya itu. Nah, itu yang pisang seperti itu ya. Yang penting pisangnya sudah masak ya, sudah matang. Nah, itu nggak perlu digoreng atau direbus, langsung kita makan saja. Nah, itu juga sehari itu paling nggak 2 kali. Jadi kalau kita ini sebelum makan juga boleh, atau setelah makan pun juga boleh ya, itu pagi dan sore. Nah, itu juga akan memperlancar pencernaan kita, dan itu diyakini untuk pisang kepok bisa menetralisir asam lambung ya. Nah, itu sehingga menjadi jauh lebih nyaman. Nah, itu dari pisang kepok itu, teman-teman. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang sifatnya minuman ya, sifatnya minuman ya. Jadi yang keenam ya, yaitu saya juga pernah rajin minum air kunyit, teman-teman ya. Jadi air kunyit ini memang sejak ya dulu kala ya, sejak dulu kala, waktu itu saya ingat ketika saya masih SD ya, mungkin usia sekitar 10-an tahun, itu ketika saya perutnya nggak nyaman sama ibu saya, itu saya selalu dikasih ini apa, disuruh makan kunyit ya, makan kunyit, dikasih garam sedikit, langsung dikunyah, kemudian ditelan, itu seperti itu. Nah, itu sakit-sakit perut itu sembuh ya waktu itu ya. Nah, ternyata setelah saya dewasa ya, saya tua lah seperti ini ya, nah, kemudian terkena asam lambung. Nah, itu saya ingat itu, sehingga kemudian saya mencoba membuat dari kunyit ya, tapi saya buat minuman. Jadi caranya mudah ya, hanya kita ambil 2 ruas kunyit lah, 2 ruas kunyit, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris ya, tipis-tipis ya, dirajang tipis-tipis seperti emping itu. Nah, kemudian kita tuang di gelas, kemudian kita tuang air mendidih. Nah, itu tunggu sekitar ya kurang lebih 20 menit ya, itu sudah bisa diminum ya. Nah, itu tidak perlu disaring ya, karena nanti kan itunya apa,
kunyitnya mengendap di bawah. Jadi cukup kita minum airnya saja di atas. Nah itu ternyata itu juga ini apa membuat kita menjadi nyaman. Bahkan ketika kita mengalami semacam iritasi, peradangan itu sifatnya kurkuminnya ya yang warna kuningnya itu akan menutup luka dan akan mengobati luka-luka dalam kita itu. Nah, dengan kita rutin itu ya akhirnya menjadi membaik. Nah, itu pengalaman yang saya coba itu seperti itu. Mudah-mudahan buat teman-teman juga cocok ya itu seperti itu. Nah, itu yang keenam. Kemudian ketujuh ya, ini masih jenisnya minuman. Saya juga rajin minum air tajin teman-teman ya. Nah, minum air tajin itu rebusan ketika kita menanak nasi lah, itu ya. Menanak nasi sudah mendidih tetapi masih berair, nah itu kita ambil airnya. Jadi itu merupakan ekstrak dari nasi ya, itu seperti itu. Jadi kalau minum itu rasanya seperti kenyang ya, karena itu ekstraknya nasi sih. Nah itu fungsinya kita menjadi energik ya, menjadi energik karena itu bagaikan suplemen lah. Jadi seperti kita sudah makan, tetapi karena bentuknya masih cairan walaupun agak pekat ya, itu di lambung kita menjadi nyaman karena halus ya, karena halus itu seperti itu. Nah itu juga bagus ya itu dan bermanfaat, itu silahkan bisa dicoba. Nah yang terakhir ini, yang terakhir masih minuman itu saya pernah mengkonsumsi rutin juga ya, itu madu murni ya, madu murni. Tetapi yang lebih penting itu kalau madu itu kalau saya ya itu porsinya teman-teman. Jadi sehari cukup 1 sendok makan itu. Kalau lebih dari itu rasanya agak panas, nggak nyaman itu ya, karena itu sifatnya mungkin yang panas ya, itu menjadi nggak nyaman. Jadi cukup 1 sendok ya. Biasanya saya minum malam ya, setelah makan malam. Nah itu saya minum itu juga selain menjadi energik ya, karena itu juga sifatnya seperti suplemen ya, ternyata kita juga menjadi lebih ini apa, lebih membaik lah dari gangguan-gangguan itu ya, seperti yang tadinya kadang nafasnya agak pendek menjadi agak plong ya, yang tadinya batuk-batuk juga agak sembuh, itu seperti itu teman-teman. Nah itu jadi itu intinya ya, ada 8 poin tadi ya, 8 jenis makanan yang menurut saya itu sangat bermanfaat di dalam pemulihan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Nah silakan buat teman-teman ya, mudah-mudahan juga cocok, mungkin bisa dicoba ya, tetapi kalau tidak cocok ya mungkin karena sensitivitas tubuh kita itu berbeda, sehingga yang penting kita mencoba ya, mencoba tidak harus banyak tapi cukup sedikit. Kalau memang itu cocok biasanya sudah ada ini apa ya, rasa yang menjadi lebih nyaman lah, itu seperti itu. Nah itu bisa dirasakan sendiri. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.